dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, yang telah menyelamatkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami memuji-muji nama-Mu yang kudus, serta bersyukur atas segala rahmat dan penyertaan-Mu bagi kami, terutama bagi anak kami Hizkia putra Sahat Dame Nainggolan, anak pertama dari keluarga Amang W Nainggolan Inang D Borusi Hombing. Engkau memberi dia ketekunan dan semangat belajar, memberinya roh hikmat dan kepandaian, sehingga bisa menyelesaikan studinya, dan telah diwisuda menjadi sarjana tadi pagi dari Fakultas Ekonomi UPN Veteran Jakarta. Engkau juga memberi dia orang tua Amang W Nainggolan dan Inang Borusi Hombing, yang dengan bijaksana membimbing, memberi semangat, dan membiayai kuliah anak kami ini. Kami bersuka cita dan mengucap syukur atas semuanya itu. Dan kami berdoa, berilah anak kami ini hikmat-Mu, agar dia semakin dekat, semakin percaya, dan semakin mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitasnya. Berilah dia pekerjaan yang sesuai dengan minatnya, dan yang bisa menjadi ibadahnya bagi Tuhan. Berkatilah Amang Nainggolan dan Inang Borusi Hombing, agar tetap bersuka cita, bersemangat, dan sehat-sehat bersama anak-anak mereka. Karena itu terimalah ibadah kami ini menjadi puji-pujian bagi nama-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 6 hingga ayat 5 hingga ayat 11. Kita baca secara bergantian. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasmurkan namanya. Tujukanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 413.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pertama-tama saya ucapkan selamat buat anak kami Hizkia Putra Sahat Dame Nainggolan yang telah berhasil menyelesaikan studinya dan sudah diwisuda menjadi seorang sarjana. Selamat juga bagi Amang Nainggolan dan bagi Inang Guru Sihombe yang telah bersusah payah untuk mendorong anak kita. Dan adiknya siapa namanya? Angel, ya. Mudah-mudahan bisa seperti abangnya menyelesaikan studinya dengan cepat, ya. 3,5 semester, ya, dengan hasil yang memuaskan. Kalau di kamus besar bahasa Indonesia, sarjana itu berarti orang pandai. Jadi kamu sekarang sudah menjadi orang pandai, ya. Dan diduga ada 2 asal kata sarjana ini di bahasa Sanskerta. Pertama dari kata saras, yang berarti orang yang diberi kemampuan untuk berbicara fasih, berbicara lancar, indah, dan jelas, tidak ngawur, dan tidak asal-asalan. Terutama untuk mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Tetapi yang kedua katanya dari 2 penggalan kata, srits artinya melepas dan jana artinya orang. Sehingga arti sarjana adalah orang yang sudah melepaskan. Apa yang sudah dilepaskannya? Yaitu sifat keduniawiannya. Ternyata latar belakang kata sarjana itu adalah hal rohaninya. Ya? Sehingga sebenarnya setiap orang yang sudah menerima gelar kesarjanaan, hidup rohanianya justru hidup rohanianya yang harus semakin nyata. Dilepaskan keduniawiannya artinya dia tidak mau lagi terikat dengan hal-hal dunia untuk semakin dekat dengan Tuhannya. Dan ini sama benar dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan, jangan kamu terikat oleh apapun yang ada di dunia, karena semuanya itu akan berlalu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di Matius 6 ayat 33 itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Dan untuk acara syukuran hari ini, hari sukacita ini, saya memilihkan firman Tuhan terutama untuk anak kami Hizkia dari Daniel 6 ayat 4. Daniel 6 ayat 4 berbunyi begini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Pasti kita semua tahu cerita tentang Daniel dengan ketiga orang temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria. Tetapi yang diberi nama lain, Daniel itu Beltasar, Hananya itu Sadrak, Misael itu Mesah, dan Azaria itu menjadi Abednego. Sebenarnya mereka adalah orang-orang tawanan, buangan dari Israel, dibuang oleh Nebukadnezar ke kerajaan Babylon. Karena dosa Israel, mereka dihukum sehingga mereka dibuang. Tetapi walaupun mereka adalah orang-orang buangan, Daniel dan kawan-kawannya, terutama Daniel ini, memperoleh jabatan tertinggi di kerajaan Babylon itu. Karena mereka memiliki keempat orang ini memiliki karakter unggul, memiliki kelebihan hingga 10 kali lipat dalam segala bidang dibanding dengan orang-orang lain. Padahal orang Babylon pada waktu itu terkenal sebagai orang-orang yang paling pintar, paling bijaksana di seluruh dunia. Terutama ketika Nebukadnezar itu bermimpi yang tidak bisa
ditafsirkan oleh orang-orang pintarnya sehingga mereka semuanya dibunuh. Ketika itulah tampil Daniel. Dengan mengandalkan kuasa Tuhan, Daniel mampu menafsirkan mimpi tersebut, dan raja sangat puas atas hasilnya itu, sampai Nebukadnezar, penguasa dunia pada waktu itu, sujud di hadapan Daniel. Daniel pasal 2 ayat 46, lalu memberi Daniel dan kawan-kawannya itu kedudukan tinggi dan hadiah-hadiah yang sangat banyak. Tetapi kemudian Raja Nebukadnezar itu menjadi arogan, lalu dia membuat patung untuk dirinya sendiri untuk disembah oleh semua rakyatnya. Siapa yang tidak mau menyembah akan dimasukkan dalam liang api. Dan pada waktu itulah orang-orang yang sirik, orang-orang yang iri kepada Daniel itu mencari cara untuk menjatuhkan dia. Mereka pakai kesempatan itu. Karena Daniel dan kawan-kawannya itu tidak mau menyembah, bukan karena mau melawan raja, tetapi karena mereka ketat dengan larangan Allah Yahweh. Mereka tidak mau menyembah patung itu. Dan itu dianggap kesalahan. Sehingga Daniel dan kawan-kawannya harus dimasukkan di liang api yang 7 kali lipat dipanaskan. Tetapi lihat, Tuhan menyelamatkan mereka, pasal 3. Dan itu membuat Nebukadnezar lagi-lagi memuji Allah. Lalu membuat maklumat ke seluruh kerajaannya di seluruh dunia pada waktu itu, bahwa siapa yang menghina Allahnya Daniel itu harus dibinasakan. Coba bayangkan, ya? Allah dari orang buangan yang seharusnya sesukanya memperlakukan dia, tetapi sekarang diangkat tinggi sekali oleh Nebukadnezar. Daniel 3 ayat 29. Kemudian dia juga menafsirkan tulisan di dinding yang dilihat Raja Belsasar yang berbunyi Mene Mene Tekel Ufarsin, yang artinya bahwa pemerintahan Belsasar itu sudah dihitung dan ditimbang dan terlalu ringan dan akan terpecah. Dan malam itu, arti mimpi itu terjadi karena Belsasar malam itu dibunuh. Kemudian di zaman raja berikutnya itu Raja Darius yang memerintah kemudian, sebagaimana kita baca di pasal 6 ini. Ternyata Daniel itu memiliki kemampuan lagi yang melebihi semua petinggi-petinggi negara Babel. Sehingga Raja Darius mengangkat dia berkuasa atas seluruh kerajaannya. Lagi-lagi ini membuat orang-orang lain menjadi iri hati dan ingin menjatuhkan dia. Lalu mereka mencari celah dari kelemahan dan kesalahan Daniel. Ternyata tidak ada kelemahannya kecuali lagi ibadahnya. Lalu mereka mengajukan sebuah rancangan undang-undang kepada Nebukadnezar, undang-undang yang berisi melarang siapapun beribadah kepada Allah lain kecuali menyembah Raja Darius, dan setiap pelanggar akan dijatuhi hukuman, yaitu dilemparkan ke dalam gua singa. Padahal kita tahu Daniel dan kawan-kawannya itu tekun beribadah 3 kali sehari, pasal 6 ayat 11. Dan mereka kedapatan melanggar. Lalu mereka dijatuhkan hukuman, dilemparkan ke gua singa itu. Tetapi lihatlah, singa tidak mengapa-apakan mereka. Saudara-saudaraku, walaupun Daniel, sekali lagi, walaupun Daniel dan kawan-kawannya itu seorang buangan di ibu kota negara dari penjajahnya, tetapi mereka, terutama Daniel, memperoleh kedudukan yang sangat tinggi. Sama seperti Yusuf, seorang narapidana, tetapi menjadi penguasa nomor 2 di kerajaan Firaun di Mesir. Pertanyaannya, dan ini yang perlu, bagaimana Daniel bisa memperoleh prestasi yang begitu luar biasa? Nats tadi yang mengatakan, karena dia memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit. Dan itu dikatakan juga di pasal 5 ayat 12. Apa artinya roh yang luar biasa? Roh yang luar biasa itu adalah pemberian Tuhan kepada seseorang, di mana seseorang tersebut mau menerima dan melakukan suruhan Tuhan, sehingga seluruh hidupnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan.
dan itu pasti menyenangkan hati sesamanya. Roh yang luar biasa adalah pemberian Allah kepada seseorang yang dinampakkannya dalam hidupnya. Sehingga orang yang memiliki roh yang luar biasa itu memiliki karakter unggul, memiliki prestasi yang melebihi orang-orang sekelasnya. Itulah yang dialami juga oleh Daud, juga oleh Salomo. Karena mereka sangat menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, pasti Hizkia juga dan kita juga menginginkan roh seperti itu untuk pemparan kita semua, bukan? Sudah kita kalau mohon, hidup kalau batak, bukan? Saya itu rumah anak Nabi ya, 20 nama roh, itu bukan? Satu kos dan luar biasa alat batak, tarik waktu sih. Daledo ijuk di para-para, orang di parladian, Nabi sudah punah atas, nah tuh orang Batak itu sebenarnya sangat-sangat menginginkan semua anak-anaknya seperti Daniel ini, memiliki roh yang luar biasa, memiliki karakter yang unggul. Lalu bagaimana agar kita memperolehnya? Itu yang perlu kita pelajari dari Daniel dan kawan-kawannya ini. Pertama, bila kita membaca pasal 1 ayat 4, disebutkan bahwa mereka berempat ini adalah orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Lihat, walaupun usia mereka masih muda, masih belum disebut pemuda sebenarnya, karena waktu itu menurut banyak penafsir usia mereka masih sekitar 20-an tahun, ya, masih lebih tua. Hizkia namanya, lebih tua 4 tahun ya. Mereka ini kata hanya sekitar 20 tahun, tetapi bayangkan kalau dengan Gibran saja menjadi calon menjadi presiden, sudah semuanya ini. Ini 20 tahun dia orang kedua sesudah Nebukadnezar, dan itu di kerajaan penjajah mereka. Itu yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai sesuatu celah. Karena itu supaya kita memiliki hidup seperti Daniel ini, anakku Hizkia, biasakan hidup dengan tidak ada sesuatu celah. Sejak dia berusia remaja, dia sudah melatih dirinya untuk tidak hidup bercelah. Memang semuanya kita ini sudah orang-orang berdosa. Nang mata, nak pat, nak tangan, sangguna, berdosa. Tidak bisa tidak berdosa lagi. Tetapi ingat, darah Yesus telah bersedia untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ketika kita mau percaya menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, bagi kita ada kepastian keselamatan bahwa dosa kita sudah dihapuskan. Yang perlu kita lakukan sekarang, anakku Hizkia, adalah terima Yesus menjadi Juru Selamat. Lalu kerjakan keselamatanmu, yaitu dengan hidup di dalam keselamatan itu sendiri. Pasti hidup kita tidak akan tercelah. Bunda Teresa pernah memberi satu tips. Beliau mengatakan, supaya kita memperoleh hidup kudus, ikutlah dalam pelayanan, melayani Tuhan dengan wajah yang tersenyum, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan alasan-alasan lain, tetapi benar-benar dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati. Maka itu akan menempa kita menjadi hidup yang kudus. Ya, walaupun nanti sudah bekerja, sisihkan, berikan waktumu untuk melayani Tuhan. Banyak Tuhan membutuhkan banyak anak-anak muda sekarang. Seusia kalian, justru usia-usia kalian ini sekarang yang dibutuhkan gereja untuk membangun masa depan dengan inovasi-inovasi pelayanan. Ya anakku, jangan menjadi karena nanti sudah bekerja jadi sibuk dengan pekerjaannya. Ingat,
Bila mau hidup kudus, terlibatlah dalam pelayanan. Mulailah dari masa mudamu, maka sampai tua pun kamu akan berjalan di jalan Tuhan itu. Dan yang kedua, hiduplah beribadah, masih hampir sama dengan itu. Walaupun Daniel itu hidup dan dikelilingi serta bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang tidak seiman dengan dia, tetapi Daniel itu tetap beribadah kepada Tuhan. Jabatannya sangat tinggi, fasilitasnya sangat lengkap, uangnya sangat banyak, dia sangat terhormat sebagai pejabat negara, tetapi dia tidak pernah melupakan ibadahnya. Pasal 6 ayat 11. Walaupun untuk itu nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Ya, walaupun untuk itu nyawanya menjadi taruhannya, dia tidak pernah berhenti untuk melakukan ibadahnya kepada Allah Yahweh-nya. Walaupun dia memiliki kesempatan yang sangat banyak untuk menikmati segala macam kesenangan, segala macam kenikmatan sebagai seorang pejabat tinggi di negara superpower pada waktu itu, tetapi lihat, di pasal 1 ayat 8 dikatakan, Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan apapun yang ada di kerajaan Nebukadnezar ini. Tetapi itulah kelemahan banyak orang Kristen sekarang. Selalu banyak orang yang berpikir, aji mumpung kita di sini, soal Tuhan nanti belakangan lah. Mumpung kita menjabat di sini, mumpung kita bisa di sini, urusan sorga nantilah, sesudah tua lah baru kita urus sorga, katanya. Jangan. Daniel mulai dari usia remajanya sudah tekun hidup berdoa, tidak menyimpang sedikit pun ke kiri atau ke kanan. Dan yang ketiga, Daniel hanya mau mengandalkan Tuhan Allah, karena dia tahu bahwa Tuhan Allah Yahweh itulah Allah yang sejati, Allah yang maha kuasa. Pasal 2 ayat 20 dan seterusnya. Dengan kuasa Tuhan itulah, dengan mengandalkan Tuhan itulah, dia bisa menafsirkan mimpi-mimpi yang rumit itu. Dengan mengandalkan Tuhan itulah dia bisa menjalankan tugasnya dengan nilai dan prestasi jauh di atas rata-rata orang lain. Dan dengan mengandalkan Tuhan itulah Daniel dan kawan-kawannya tidak takut sedikit pun menghadapi liang api dan gua singa akibat dari fitnahan dan iri hati orang lain. Sehingga walaupun dia harus menghadapi raja yang bengis, raja yang mengangkat dirinya menjadi seorang dewa, tetapi Daniel tetap kukuh, tetap memberitakan Allahnya, Yahweh-nya kepada mereka. Dia katakan kepada Darius, walaupun Allah saya tidak menolong saya, tetapi sampai kapanpun saya tidak akan mau menyembah patung kaisar itu. Dan akhirnya raja-raja Babylon itu memuji Allah Yahweh. Itulah karena Daniel hanya mengandalkan Allah. Dan keempat dikatakan dia adalah orang yang layak dipercaya. Pasal 6 ayat 4, dia diangkat untuk menerima pertanggungjawaban para wakil raja di semua daerah. Seperti negara Amerika itu ada negara bagiannya. Iya. Jadi dialah meminta pertanggungjawaban dari semua penguasa, gubernur-gubernur di negara-negara bagian itu. Dan dia tidak mengambil sedikit keuntungan pun untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia melakukan itu di dalam takut akan Tuhan. Next one ini sudah tadi. Tetapi anakku Hizkia, ada bahaya yang mengancam kita sekarang, terutama anak-anak muda zaman now ini. Banyak dari anak-anak remaja dan pemuda sekarang yang lebih percaya dan lebih mengandalkan kehebatan dari kemampuan teknologi sekarang. Artificial intelligence,
robotik, internet, dan lain-lain. Bahkan beberapa tahun yang lalu, mulai ada orang yang membuat si Google itu menjadi Tuhan yang baru. Mereka mengklaim Google ini sudah layak dijadikan sebagai Tuhan, karena dia tidak pernah mati, dia tidak pernah lupa, dia tahu segala-galanya, tidak pernah capek, dia ada di mana-mana. Dimanapun orang mencari Google, dia selalu ada. Dia bisa menemukan obat untuk segala sakit penyakit. Dia bisa menemukan semua solusi untuk semua masalah. Karena itu si Google ini sudah bisa diangkat menjadi Tuhan. Ada Googleist ya, saya nggak ingat namanya. Tetapi untunglah sampai hari ini belum ada namanya gereja Google sampai hari ini. Tetapi ada pernah beberapa tahun yang lalu juga seorang ahli AI itu, ahli artificial intelligence itu bernama Anthony Lewandowski. Dia membangun sebuah robot yang dia jadikan menjadi Tuhan yang baru untuk agama baru yang dibentuknya. Agamanya itu bernama agama Way of the Future. Dan robotnya itu dia beri nama Godhead. Dan dia klaim itu bahwa Godhead ini memiliki kecerdasan miliaran kali di atas manusia paling unggul. Dan Lewandowski ini mengangkat dirinya menjadi salah seorang pendeta, menjadi evangelis dari gereja Way of the Future itu. Untunglah di bulan Juli 2020 yang lalu si Lewandowski ini bertobat dan dia membubarkan agamanya itu karena terbukti bahwa Tuhan Allah jauh lebih hebat dari Godhead-nya itu. Ternyata Godhead-nya itu tidak ada apa-apanya ketimbang dari Allah Jawi. Dan itu yang terjadi pada peristiwa Menara Babel, bukan? Pada peristiwa Menara Babel, disitulah puncak teknologi manusia. Mereka sudah bisa membuat segala-galanya. Lalu mereka mengatakan, oke, marilah kita bersatu, kita lawan Allah. Kalau Allah itu ada di atas, di langit sana, di langit ketujuh, mari kita bangun menara sampai ke langit, biar kita sama seperti Allah. Mereka sudah punya teknologi lebih hebat dari teknologi print 3 dimensi sekarang kan. Kalau dulu membangun gedung ini, rumah seperti ini sudah harus paling cepat 3 bulan, bukan 4 bulan, 5 bulan, bahkan 6 bulan. Tapi sekarang dengan printer 3 dimensi ini bisa dibangun dalam hanya 1 minggu saja, bukan? Seperti itulah jauh lebih hebat dari situ. Ternyata teknologi manusia pada zaman Menara Babel itu. Lalu Tuhan melihatnya. Ketawa, mungkin Tuhan ketawa waktu itu ya. Anak kecil kecilku ini masih begitu kemampuanmu, kamu sudah mau melawan aku. Udah lihatlah katanya. Lalu bahasa mereka dikacaukan, bukan? Bahasa mereka dikacaukan. Sehingga ada orang yang minta ini uangmu, apa kau bilang? Ditikamnya kawannya, karena bukan uang yang diartikan diterima. Jadi mereka dikacaukan bahasanya sehingga mereka berserak kemana-mana. Dan sejak itulah dunia ini, permukaan bumi ini semakin didiami oleh manusia. Dan tanah lus itu tidak ada apa-apanya sampai hari ini. Itulah salah satu bukti bahwa kehebatan teknologi manusia tidak ada apa-apanya. Kita ini hanyalah debu tanah saja. Karena itu, anakku Hizkia, jadilah sarjana yang hanya percaya dan hanya mengandalkan Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Tahu,
Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih. Bila kita mau mengandalkan Dia, maka Dia akan memberi kita roh yang luar biasa itu. Dan sebagai perpanjangan tangan Tuhan, maka kita punya orang tua. Ya, orang tua itulah tangan, mulut, kuping Allah untuk menjaga kita, untuk paimoto kita, menasehati kita. Teknologi si Google tahu semuanya, tetapi diingat, ya. Saya bukan ahli, ya, amanginangnya. Tetapi yang bisa saya dapat bahwa Google itu hanya mengumpulkan informasi, lalu mengolah informasi itu dalam mesinnya itu. Tetapi dia tidak punya rasa, dia tidak punya roh. Karena itu saya katakan pada pembinaan Parhalalu HKBP Jati Sampurna 2 tahun yang lalu, ya, saya nggak tahu, ya. Saya katakan bahwa anggo olah ni songonido pelayanan ni situa tokenai tokonan nama situa nama robot nama tumakon nama robot itu horlaho marageda laho pakun pelea umalo na medang sarai to panjanite be umalo. Tetapi bagaimana supaya situa dan pendeta ini tetap ada? Apa kelebihan kita dari si robot itu? Yaitu rohnya. Rohnya. Alanido molo adopsi tua do padita na melayani tanpa roh, ang itu mau marobot manggapti. Alaya saunan digati robot harmoni kutu na to kasi tay. Mari melayanilah dengan rohmu itu. Disitulah kelebihan. Ingat itu anakku. Kelebihan bapak, kelebihan mama, kelebihan tondong-tondong kita yang datang ke sini dari AI kita itu, dari robot kita itu, dari internet kita itu, dari mbak Google kita itu adalah mereka punya roh, mereka punya rasa, mereka punya pengalaman. Jadi kalau apa yang dikatakan mama dan bapak ini, itu adalah hasil olahan pengalaman mereka yang sudah dahulu makan istilah dulu mengalang sirah, ya, makan garam, ya, dari yang lebih muda. Mungkin sekali pengetahuan anak-anak muda sekarang memang jauh lebih hebat dari orang tua, ya. Saya sendiri kalau dengan anak-anak dengan pahok pukul juga saya sudah malu, ya. Bukan begitu, Pung, begini, Pung, katanya lihat apanya itu memakai handphonenya baru 4 tahun, mau malu si anak memakai handphone, bukan begitu, Pung. Masih rukun nama tuh kayak bodoh opung masuk internet mah sepada kayak rukun memang opung dan tua main dan sepada kan memang benar pengetahuan kalian lebih hebat, tetapi pengalaman bapak, pengalaman mama jauh lebih tinggi. Sama dengan berbisnis, sekolah baru tamat sekolah tahu banyak tentang bisnis, tetapi sense of business itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah melakukan bisnis itu. Sering itu jauh dari teori. Selalu kalau kita sekolah kita sering menurut kita. Buiru tahu kita banyak tahu tentang bisnis ini. Tetapi bapak kita pasti jauh lebih hebat karena dia pelakunya. Jangan lupa. Sama. Seperti itulah kehidupan itu. Karena itulah dikatakan bahwa experience itu, ya, pengalaman itulah guru yang terbaik. AI, robot, mbak Google bisa kita ciptakan, tetapi pengalaman tidak akan pernah bisa kita ciptakan. Itu harus dihidupi, itu harus dilalui, dan itu tidak bisa dikejar ke depan. Itu adalah masa lampau. Artinya kalau Hizkia mau cari pengalaman lalu berlari ke depan, tidak bisa, harus jalan dulu, ya. Begitulah, karena itulah mari anakku jadilah seperti Daniel yang memiliki roh yang luar biasa. Kiranya Tuhan menunjukkan pekerjaan bagimu, di mana pekerjaan itu, dan bekerjalah seperti untuk Tuhan, ya. Dimanapun Ananda
bekerja nanti di perusahaan Bapak atau di perusahaan orang lain, jadikan pekerjaanmu bekerja seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Anak kami juga guru kami Angel ya. Angel? Selamat. Tuhan juga memberimu hikmatnya sehingga bisa segera menyelesaikan studi dengan hasil yang memuaskan. Selamat Alang Menggolan, selamat Inang Guru Ovi. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sungguh-sungguh agung. Tidak ada Allah yang melebihi Engkau. Hikmatmu tidak akan terjangkau oleh manusia sepintar apapun. Tetapi Tuhan memberi hikmatmu itu kepada orang-orang yang Engkau kasihi seperti Daniel, seperti Salom, seperti Yusuf dan lain-lain. Itu yang kami mohonkan Tuhan berikan kepada anak kami Hizkia Putra yang hari ini sudah menjadi seorang sarjana. Biarlah dia terus memohon hikmat roh yang luar biasa dari Tuhan, sehingga dia bisa mencapai prestasi, memiliki karakter unggul yang melebihi orang-orang seusianya. Biarlah dia menjadi orang yang benar-benar takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan itulah sumber dari hikmat, dari roh yang luar biasa itu. Kami memohon Tuhan, jagailah anak kami ini, tuntunlah perjalanannya, sehingga kemana dia melangkah selalu di jalan Tuhan. Jagai dia dari roh-roh zaman ini, terutama dari pengaruh-pengaruh internet, pengaruh teknologi yang luar biasa ini. Biarlah dia jangan mengandalkan semuanya itu. Dia harus menggunakan itu, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami memohon berilah dia pekerjaan yang cocok dengan minatnya. Dan biarlah pekerjaannya dia jadikan menjadi ibadahnya. Dia bekerja seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Terima kasih Bapa di surga. Dan bila Tuhan memberi dia kesempatan untuk menambah ilmunya lagi dengan ke strata S2, biarlah Tuhan yang menunjukkan semua jalan, membuka jalan untuk beasiswa dan lain-lain yang dia perlukan untuk itu. Berkatilah juga adiknya Angel, biarlah dia juga memiliki roh yang luar biasa, sehingga dia tekun untuk belajar menyelesaikan studinya seperti abangnya dengan cepat, dengan hasil yang memuaskan. Berikan dia dosen-dosen yang baik hati dan teman-teman yang baik hati membantu dia untuk melancarkan studinya. Berkatilah Amang Lenggolan dan Inang Guru Sihomi. Mereka juga berikanlah hikmat-Mu membimbing anak-anak kami ini. Biarlah juga usaha yang dijalankan mereka Tuhan jadikan berhasil. Apapun yang mereka lakukan, biarlah itu tetap berhasil di jalan Tuhan. Jagai Amang dan Inang kami agar tetap sehat, jauh dari segala mara bahaya. Berkatilah rumah ini juga, agar rumah ini menjadi rumah yang penuh damai, rumah sukacita, rumah doa bagi seluruh keluarga ini. Berkatilah juga kami seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, teman-teman keluarga ini, yang selalu turut mendoakan keluarga ini, terutama mendoakan anak-anak kami ini. Biarlah tuh berkat-berkat Tuhan juga mengalir, melimpah di kami setiap saat. Biarlah anak-anak kami juga menjadi anak-anak yang berhasil dalam seluruh aktivitas pekerjaannya, tetapi menjadi anak-anak yang tetap saleh, yang setia mengikut Tuhan Yesus. Berkati kami seluruhnya Tuhan,
agar kami juga bukan hanya penerima berkat, tetapi kami mau juga menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah ibadah syukur kami yang sederhana ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hanya nama-Mu lah yang kami puji dan muliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 mulai dari ayat 1. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.